Tahun 2024 sudah hampir berakhir, dan ini saatnya kita merancang tahun 2025 yang lebih bermakna. Hari ini kita bakal bahas cara bikin resolusi tahun 2025 yang nggak cuman keren, tapi juga bikin hidup kalian lebih bahagia. Jadi, siap? Sebelum kita ngomongin resolusi, yuk kita refleksi dulu. Coba tanya diri sendiri, apa sih yang bikin tahun 2024 terasa kurang membahagiakan? Mungkin kalian terlalu fokus sama hasil, atau malah nggak punya tujuan sama sekali. Ada kutipan bagus dari Carl Jung. Visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Artinya, kalian perlu mengenali apa yang benar-benar kalian inginkan. Kalau kalian merasa 2024 berlalu begitu saja, sekarang waktunya berubah. Coba deh tulis di kolom komentar apa hal yang paling kalian sesali nggak sempat dilakukan di tahun 2024. Ngomong-ngomong soal resolusi, kenapa ya banyak resolusi kita yang gagal? 1. Resolusi terlalu besar atau tidak realistis. Bayangkan kalian bilang, aku mau jadi miliarder dalam 1 tahun, tapi nggak punya langkah jelas untuk mencapainya. Akhirnya, resolusi itu malah bikin stres dan menyerah di tengah jalan. 2. Resolusi tidak spesifik. Misalnya kalian bilang mau hidup lebih sehat tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Resolusi yang nggak spesifik sulit diukur dan akhirnya mudah dilupakan. 3. Tidak ada rencana eksekusi. Resolusi tanpa rencana itu seperti pengemudi tanpa peta. Kalian tahu tujuannya tapi nggak tahu jalan untuk sampai ke sana. Misalnya, kalau mau menabung, rencanakan berapa jumlah yang ingin ditabung setiap bulan dan bagaimana cara mencapainya. 4. Terlalu banyak resolusi. Banyak dari kita membuat daftar panjang resolusi, mulai dari mau belajar bahasa baru, menurunkan berat badan, hingga traveling ke luar negeri. Tapi, terlalu banyak fokus justru bikin bingung dan kehilangan motivasi. Ada kutipan dari Confucius yang bilang, "The man who chases 2 rabbits catches neither." Kalau kalian mengejar terlalu banyak tujuan sekaligus, kalian mungkin nggak akan mencapai apapun. Kelima, kurangnya evaluasi dan adaptasi. Kita sering lupa bahwa hidup itu dinamis. Kadang rencana harus disesuaikan dengan situasi baru. Kalau kita nggak mau fleksibel, resolusi itu bisa terasa mustahil dicapai. Nah, dari poin-poin tadi, mana yang paling sering jadi kendala kalian? Tulis di komentar yuk. Siapa tahu kita bisa saling membantu untuk mengatasinya. Nah, ini dia tips-tips untuk bikin resolusi yang benar-benar works di tahun 2025. 1. Gunakan metode SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya, jangan cuma bilang, mau nabung lebih banyak, tapi bilang, aku mau nabung 10 juta dalam 6 bulan. Dengan cara ini, kalian punya target yang jelas, bisa diukur, dan realistis. Pastikan juga relevan dengan prioritas hidup kalian. 2. Fokus ke proses, bukan cuma hasil. Daripada bilang mau turun 10 kg, coba bilang mau olahraga 3 kali seminggu. Proses itu lebih penting karena hasil akan mengikuti. Dengan fokus ke proses, kalian lebih mudah menikmati perjalanan dan gak gampang stres. 3. Prioritaskan hal yang benar-benar penting. Jangan bikin resolusi terlalu banyak. Misalnya, pilih 1-3 hal yang akan berdampak besar dalam hidup kalian. Contohnya kalau tujuan utama kalian adalah karir, fokus ke hal-hal seperti meningkatkan skill atau mencari peluang baru. Kalau terlalu banyak fokus, energi kalian bisa terpecah. 4. Evaluasi secara berkala. Setiap bulan cek lagi perkembangan resolusi kalian. Apakah ada yang perlu disesuaikan? Misalnya, kalau target tabungan terasa berat di bulan pertama, jangan ragu untuk menyesuaikannya dengan kondisi keuangan kalian. Ingat, fleksibilitas itu kunci. Kelima, libatkan orang lain. Beritahu resolusi kalian ke teman atau keluarga. Dengan begitu, mereka bisa jadi support sistem kalian. Bahkan, mungkin kalian bisa saling berbagi pengalaman dan motivasi untuk terus melangkah. Gimana? Ada yang udah kepikiran resolusi buat 2025? Share di komentar ya, siapa tahu bisa saling kasih inspirasi. Tahun baru itu kayak halaman kosong di buku harian. Kalian punya kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih baik. Ada kutipan dari Nelson Mandela, "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."
Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Yang penting, kalian mau bangkit dan coba lagi. Ingat juga, hidup bukan cuma soal pencapaian besar. Kadang, kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang kita syukuri setiap hari. Jadi teman-teman, tahun 2025 adalah kesempatan baru untuk kita semua. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi jangan lupa juga nikmati prosesnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya resolusi yang keren banget, tulis di komentar. Ya, siapa tahu resolusi kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.